Rasakan ini. Berani-beraninya kamu menikah dengan anakku, dasar wanita miskin. Di hari yang seharusnya menjadi kenangan paling indah, seorang pengantin wanita justru menjadi korban penghinaan. Disiram air comberan, diteriaki, dan dipermalukan, bukan oleh orang asing, melainkan oleh ibu mertuanya sendiri. Di depan ratusan tamu undangan, tak ada yang membela, termasuk sang suami. Semua diam, semua hanya menonton. Namun, 1 jam kemudian, dunia seakan terbalik. Yang menghina justru menangis. Yang menertawakan justru bersimpuh meminta maaf. Apa yang sebenarnya terjadi di balik gaun pengantin yang tercabik? Siapa sebenarnya wanita ini? Dan kenapa seluruh kampung akhirnya menunduk di hadapannya? Inilah kisah nyata yang akan membuatmu mengerti bahwa harga diri seorang wanita tidak bisa diukur dengan pakaian, status, atau gelar, tapi dari keberanian untuk tetap berdiri ketika semua ingin menjatuhkannya. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya sarankan untuk menulis di kolom komentar tempat tinggal sahabat semuanya yang sedang menonton video ini, yang sudah subscribe, semoga masuk surga. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Hari itu, langit cerah seperti ikut merayakan kebahagiaan Naira. Di wajahnya terpancar senyum gugup namun tulus. Gaun putih sederhana membalut tubuhnya dengan anggun. Bukan gaun mewah buatan desainer mahal, tapi dijahit oleh tangan-tangan para wanita di kampungnya. Sebuah gaun yang syarat makna, aula Grand Rimba yang megah dipenuhi tamu dari berbagai kalangan. Lampu kristal bergelantungan di langit-langit, bunga segar menghiasi meja-meja bundar, dan musik klasik mengalun lembut. Pernikahan Dimas dan Naira menjadi sorotan banyak orang. Perpaduan pria dari keluarga konglomerat dengan wanita desa yang sederhana. Banyak yang penasaran, tak sedikit pula yang mencibir dalam diam. Di sisi lain ruangan, seorang wanita parubaya berdiri dengan wajah kaku. Bu Lastri, ibunda Dimas, memakai kebaya hijau zamrud dengan perhiasan mencolok. Pandangannya tajam, menusuk ke arah Naira yang baru saja masuk didampingi sang ayah kandung yang mengenakan batik sederhana. Di balik senyum yang dipaksakan, Bu Lastri menyimpan bara. Sejak awal, ia menolak keras hubungan anaknya dengan Naira. Baginya, Naira adalah simbol kegagalan. Anak dari tukang sayur yang berjualan keliling, tinggal di rumah sempit berdinding tripleks, tak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka yang penuh gengsi dan kehormatan. Tapi karena Dimas bersikeras menikahi Naira, Bu Lastri terpaksa menyetujui dengan rencana yang sudah ia susun diam-diam. Saat akad berlangsung, semuanya berjalan lancar. Meski tegang, Naira tetap tenang. Dimas terlihat gugup, tapi mantap mengucapkan ijab kabul. Para tamu bersorak kecil dan bertepuk tangan. Senyum mulai merekah di wajah pengantin. Naira bahkan sempat menoleh ke arah ibu mertuanya, berharap ada sedikit pengakuan. Tapi yang ia dapat hanya tatapan datar tanpa emosi. Acara berlanjut ke resepsi. Musik berubah menjadi lebih ceria, para tamu mulai memenuhi antrean untuk memberi selamat. Fotografer sibuk mengabadikan momen. Saat itulah semua berubah. Bu Lastri berdiri dari tempat duduknya. Dengan langkah cepat tapi penuh kontrol, ia menghampiri panggung pelaminan. Tangan kanannya membawa sebuah ember kecil berwarna hitam. Tak ada yang curiga. Sebagian mengira itu hanya bagian dari prosesi adat. Naira tersenyum gugup saat melihat ibu mertuanya mendekat. Ia bersiap membungkuk dan menyambut tangan sang ibu. Tapi yang terjadi justru tak bisa dipercaya oleh siapapun. "Kukup!" teriak Bu Lastri. Dalam sekejap, ia mengangkat ember dan menyiramkan isinya ke tubuh Naira. Air comberan. Bau busuk langsung menyebar. Gaun putih itu basah dan kotor. Rambut Naira lepek, wajahnya terkena cipratan air kotor. Semua tamu ternganga. "Perempuan kampung tak tahu malu. Kau pikir bisa naik kasta hanya karena menikahi anakku? Aku tidak akan pernah menerimamu." Hardik Bu Lastri, suaranya menggelegar. Aula yang sebelumnya hangat dan penuh tawa, kini sunyi mencekam. Semua tamu membisu. Beberapa hanya mampu menahan napas, yang lain terkejut hingga menutup mulut. Tapi beberapa malah menyeringai, menganggap itu hal lucu. Seseorang bahkan terdengar berbisik, "Pantas aja, dari awal udah kelihatan kampungan." Dan Dimas, ia hanya berdiri di samping ibunya. Wajahnya pucat, kaku,
Ia tidak bergerak, tidak membela, tidak melindungi. Ia bahkan tidak berani menatap mata Naira. Hatinya goyah, tapi mulutnya terkunci oleh rasa takut. Takut pada ibunya, takut pada tamu, dan mungkin takut pada kebenaran. Naira berdiri diam, tubuhnya gemetar, tangannya mengepal, mencoba menahan amarah dan air mata yang sudah siap jatuh. Ia menatap suaminya, berharap ada secercah pembelaan, kata-kata sekecil apapun. Tapi yang ia lihat hanyalah diam yang membunuh. Beberapa detik yang terasa seperti seabad. Detik-detik penghinaan yang akan dikenang selamanya. Akhirnya, Naira melangkah turun dari pelaminan. Langkahnya pelan, tapi mantap. Gaun basah itu menyeret di lantai. Bau comberan menyertai setiap langkahnya, namun tak ada satupun yang mencegah. Winda, sahabatnya yang sejak tadi menyaksikan dengan mata berkaca, segera menyusul. "Naira, tunggu!" Winda meraih tangannya. Naira menoleh, senyum getir menghiasi wajahnya yang masih basah. "Aku baik-baik saja, Win. Air comberan tidak membunuhku. Tapi, diamnya Dimas itu yang menyayat hatiku." Ia berjalan ke belakang panggung, menuju ruang rias. Gaun putih itu kini tak lebih dari kain kumal. Tapi dalam diam, ada sesuatu yang mulai tumbuh di hati Naira. Bukan dendam, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa cinta tak cukup tanpa keberanian. Dan bahwa tak semua pernikahan layak dipertahankan, apalagi jika dimulai dari penghinaan. Suasana ruang rias di belakang aula hening, hanya terdengar bunyi detak jam dinding yang terus berdetak pelan, seakan menghitung detik demi detik rasa malu yang belum juga reda. Naira duduk di kursi kecil, tubuhnya lemas, gaun putihnya kini menjadi abu kusam, lengket oleh air comberan yang masih menetes dari ujung kain. Winda datang tergesa, membawa jaket dan handuk. Air matanya sudah sejak tadi tak bisa ditahan. "Nah, ya Allah, aku nggak nyangka mereka setega itu." Naira tersenyum kecut, tangannya meremas pinggiran kursi. "Win, sejak awal aku tahu, Bu Lastri nggak pernah menganggapku layak. Tapi, aku nggak nyangka Dimas juga." Winda menatapnya penuh iba. "Dia diam, bahkan gak nyentuhmu sama sekali. Dia hanya berdiri." Naira mengangguk perlahan. Diam, lebih menyakitkan daripada hinaan, karena diam itu bukti dia memilih. Memilih bukan aku. Tangis tertahan akhirnya pecah dari mata Winda. Ia memeluk Naira erat, tapi Naira justru tetap tenang. Matanya kosong menatap cermin. Di cermin itu, ia melihat bayangan perempuan dengan rambut lepek, wajah kotor, dan gaun pengantin hancur. Tapi yang paling terlihat bukan bajunya, melainkan harga dirinya yang tercabik. "Aku pikir, dengan cinta, semuanya bisa kulalui," ujar Naira lirih. "Tapi ternyata cinta tak akan cukup jika hanya aku yang berdiri sendirian." Di dalam aula, kegaduhan mulai terasa. Beberapa tamu masih membicarakan kejadian barusan. Sebagian menganggap itu hal memalukan, sebagian lagi justru menyalahkan Naira. Makanya perempuan kampung jangan sok-sokan nikah sama orang kaya. Kalau memang gak selevel ya jangan maksa. Bisik-bisik itu menusuk telinga siapapun yang punya hati. Tapi tak satu pun yang membela. Mereka terlalu sibuk menjaga reputasi di tengah pesta yang sudah retak. Dimas berdiri di sudut aula, sendirian. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi keningnya. Dalam pikirannya berkecamuk rasa bersalah. Ia tahu ia salah, sangat salah. Tapi entah kenapa, ia tidak bisa bergerak saat itu. Ketakutan pada ibunya, tekanan dari tamu, dan rasa malu membuatnya beku. "Harusnya aku bela dia," bisiknya pelan. Tapi semuanya sudah terjadi, tak bisa diulang. Tak bisa diperbaiki dalam satu kalimat maaf. Di sisi lain aula, Bu Lastri duduk dengan wajah tenang. Ia bahkan masih sempat mengobrol dengan sepupunya, seolah tak ada yang salah. "Bagus kan? Biar dia tahu tempatnya. Jangan pernah bermimpi bisa masuk ke keluarga kita." Sepupunya hanya tersenyum kaku. Bahkan mereka yang sebelumnya sependapat dengan Bu Lastri, kini mulai merasakan sesuatu yang tak enak. Terlalu banyak yang menyaksikan penghinaan itu. Terlalu kejam, terlalu vulgar, dan waktu seakan melambat. Hingga 1 jam setelah insiden, semua orang mulai lelah. Pesta berjalan tanpa semangat. Tak ada yang mau ke pelaminan. Tak ada yang mengambil foto.
Para tamu mulai berdiri dalam gugup. Kemudian suara klakson terdengar dari depan aula. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di pelataran. Dari dalamnya keluar seorang pria tua berambut perak, gagah, elegan, mengenakan jas abu-abu dengan dasi biru tua. Di belakangnya, dua pria muda berpakaian hitam mengikuti. Petugas keamanan bergegas menyambut. Wajah mereka berubah saat mengenali pria itu. Pak Hendra? Para tamu yang melihat dari jendela langsung heboh. Itu Pak Hendra Wijaya, bukan? Pemilik rumah sakit Wijaya Medica? Yang punya yayasan pendidikan itu? Orang-orang yang tadinya duduk, kini mulai berdiri. Beberapa mengambil ponsel, merekam diam-diam. Pak Hendra melangkah masuk ke aula dengan langkah pasti. Matanya menyapu seluruh ruangan. Wajahnya tenang, tapi aura wibawanya menekan udara. Begitu tiba di tengah aula, ia berhenti dan berkata lantang, "Di mana menantu saya, Naira?" Suara itu memecah keheningan. Semua mata membelalak. Bulastri tercekat, Dimas terdiam. Tamu-tamu mulai saling berbisik. "Menantu? Siapa dia sebenarnya?" bisik salah satu tamu dengan gugup. Pak Hendra naik ke panggung, mengambil mikrofon dari pembawa acara yang panik. Ia menarik napas dalam lalu berkata, "Saya kesini bukan sebagai tamu undangan. Saya kesini sebagai ayah dari pengantin perempuan. Anak yang kalian hina, anak yang kalian permalukan, anak yang kalian siram dengan air kotor." Semua orang membisu, bahkan napas pun terdengar. Ruangan yang sebelumnya dipenuhi bisik-bisik kini berubah sunyi seperti kuburan. Ratusan pasang mata tertuju pada sosok pria tua berambut perak di atas panggung, Pak Hendra Wijaya, seorang tokoh yang namanya lebih terkenal daripada beberapa menteri. Pengusaha sekaligus pendiri yayasan pendidikan terbesar di Indonesia itu kini berdiri tegap, suaranya menggema. "Naira adalah anak angkat saya. Anak yang saya pilih sendiri 10 tahun lalu, saat dia terkapar di rumah sakit desa dengan tubuh penuh luka karena kecelakaan motor, ditabrak oleh orang yang kabur begitu saja." Semua mata membelalak, Dimas menunduk, tangan mengepal. Bulastri tampak bingung dan gelisah. Pak Hendra melanjutkan, "Tak ada yang menjenguknya waktu itu, kecuali seorang ayah tua yang menjual sepeda demi biaya pengobatan. Saya tersentuh. Setelah Naira sadar, saya minta izin untuk mendidiknya, membiayainya sekolah. Tapi Naira menolak tinggal di rumah mewah saya. Dia bilang, 'Saya ingin berhasil dengan cara yang bersih. Saya hanya butuh akses pendidikan, bukan fasilitas.'" Suara parau Pak Hendra membuat banyak tamu tercekat. Seorang ibu menangis perlahan. Seorang remaja menunduk, malu karena tadi tertawa saat Naira disiram air comberan. Pak Hendra lalu mengangkat map hitam dari tangannya. Ia mengeluarkan 3 lembar dokumen resmi. Yang pertama, sertifikat tanah dan rumah mewah di Jakarta Selatan atas nama Naira. Yang kedua, surat kepemilikan saham mayoritas RS Wijaya Medica, juga atas nama Naira. Dan yang ketiga, salinan surat wasiat yang menyatakan Naira sebagai satu-satunya ahli waris sah dari semua aset pribadi Pak Hendra. "Aku tak pernah punya anak kandung," ucap Pak Hendra. "Dan hanya Naira yang paling layak menerima semua ini. Tapi apa yang kalian lakukan padanya hari ini? Kalian mempermalukannya seperti binatang." Semua tamu menunduk. Bulastri mencoba berdiri, tapi lututnya goyah. "Pak, saya tidak tahu siapa dia sebenarnya." "Justru itu masalahnya," bentak Pak Hendra. "Kalian menilai seseorang dari asalnya, dari tampilan luarnya, tanpa tahu isi hatinya. Kalian menghina perempuan yang lebih terhormat daripada kalian semua di ruangan ini." Dimas gemetar. Ia berjalan pelan ke arah Pak Hendra, hendak bicara, tapi Pak Hendra menatapnya tajam. Kamu bahkan tidak bisa melindungi perempuan yang kamu akui sebagai istri. Kau diam saat dia dipermalukan. Kau layak kehilangan dia." Dimas membeku. Kata-kata itu menghantam jantungnya lebih keras dari apapun yang pernah ia rasakan. Tak lama kemudian, suara langkah pelan terdengar dari arah belakang aula. Semua menoleh. Naira muncul, mengenakan kemeja putih polos dan celana panjang hitam. Rambutnya digerai, wajahnya bersih, tanpa riasan. Tak ada sisa-sisa pengantin di dirinya. Tapi justru, sosok itulah yang paling bersinar hari itu. Di antara semua kemewahan pesta dan tamu-tamu berkelas, Naira berdiri paling tinggi. Dia berjalan pelan ke arah panggung, disambut Pak Hendra yang langsung memegang tangannya. "Maafkan saya, Nah.
Saya terlambat datang, kata Pak Hendra pelan. Naira tersenyum tipis. Tidak, Ayah. Justru Ayah datang di waktu yang paling tepat. Lalu Naira berdiri sendiri di depan mikrofon. Wajahnya menatap tamu-tamu yang kini tertunduk, malu dan menyesal. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah anak dari tukang sayur yang meninggal karena kelelahan, dan ibu saya sudah lama pergi. Tapi saya dididik untuk berdiri dengan kepala tegak, bukan untuk menunduk pada penghinaan. Air kombran bisa mengotori gaun saya, tapi tidak bisa mengotori martabat saya. Semua tamu kini tak mampu menahan air mata. Bu Lastri berdiri pelan, wajahnya pucat. Naira, Ibu, minta maaf. Tapi Naira menatapnya tanpa marah. Saya memaafkan, Bu. Tapi bukan karena saya lemah. Saya memaafkan karena saya tak ingin hati saya keruh seperti hati Ibu waktu tadi menyiram saya di depan semua orang. Dimas mendekat, suaranya parau. Nah, aku minta maaf. Tolong, beri aku kesempatan memperbaiki semuanya. Namun Naira menatap Dimas dengan tenang. Waktu aku berdiri di sana, disiram, dipermalukan, aku tidak melihatmu datang. Tidak satu langkah pun. Itu sudah cukup untuk ku tahu. Aku tidak berarti apa-apa bagimu. Ia menoleh ke arah Pak Hendra. Kita pulang ya. Naira bangkit dengan kepala tegak. Naira memilih untuk meninggalkan semuanya. Tapi langkahnya bukan langkah orang yang kalah. Itu langkah perempuan yang baru saja menang atas luka, hinaan, dan cinta yang palsu. Sambil menggandeng lengan Pak Hendra, Naira menuruni panggung dengan langkah pelan namun mantap. Tak ada kemewahan gaun pengantin, tak ada taburan bunga, tak ada musik pengiring. Tapi setiap langkah Naira membuat semua orang di aula membisu. Gaun putihnya yang hancur sudah diganti dengan pakaian sederhana. Tapi sikapnya, tegap, tegar, dan tenang, membuatnya tampak lebih anggun dari sebelumnya. Wibawanya mengalahkan semua kilau permata di pesta itu. Di belakang, Dimas berdiri mematung. Wajahnya masih penuh penyesalan. Tapi ia tetap tak bisa bersuara. Bibirnya seperti terkunci oleh dosa yang ia biarkan terjadi 1 jam lalu. Ia hanya menatap punggung Naira, yang semakin menjauh, bersama lelaki tua yang bukan ayah kandungnya, tapi selalu melindunginya lebih dari siapapun. Bu Lastri mencoba berdiri dari kursi tamu VIP, tapi langkahnya goyah. Ia terlalu malu, terlalu terkejut dengan siapa sebenarnya menantu yang telah ia hina. Mulutnya gemetar, matanya merah, tapi lidahnya keluh. Sementara itu, tamu-tamu yang tadi berbisik, menertawakan, bahkan merekam saat Naira disiram, kini hanya bisa menunduk dalam diam. Rasa malu, bersalah, dan getir berkumpul menjadi satu. Beberapa bahkan mulai menghapus video diam-diam dari ponsel mereka. Naira berhenti sejenak di tengah aula. Ia memutar tubuh, lalu menatap semua tamu. Saya tidak pergi karena kalah, katanya tenang. Saya pergi karena saya memilih untuk tidak tinggal di tempat yang tidak tahu cara menghormati perempuan. Ruangan kembali senyap. Hanya suara sepatu Naira yang terdengar menggema di lantai marmer aula yang licin. Di luar gedung, hujan rintik mulai turun. Pak Hendra membuka payung, melindungi Naira saat mereka berjalan ke arah mobil mewah hitam yang menunggu. Di belakang mereka, beberapa tamu berlarian menyusul. Wajah mereka tegang, penuh rasa bersalah. Bu Naira, mohon maafkan kami. Kami salah, kami ikut tertawa, kami tidak tahu siapa ibu sebenarnya. Tapi Naira hanya menoleh singkat, tersenyum tipis. Saya bukan siapa-siapa, Ibu. Saya hanya perempuan yang kalian hina karena saya sederhana. Tapi justru dari situ kalian semua menunjukkan siapa diri kalian sebenarnya. Tanpa mengucap kata lanjut, Naira masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup pelan oleh Pak Hendra. Mobil perlahan bergerak meninggalkan aula, meninggalkan pesta, meninggalkan luka, tapi tak ada satu pun keraguan dalam mata Naira. Sementara itu, di dalam gedung, suasana pesta sudah seperti kuburan. Musik berhenti. Fotografer tak lagi memotret. Meja hidangan penuh makanan yang tak tersentuh. Para tamu duduk diam, menunduk, tak tahu harus bicara apa. Dimas masih berdiri di depan pelaminan, kini sendirian. Gaun pengantin Naira yang tadi rusak dan dibuang oleh kru dekorasi, teronggok di sudut ruangan. Ia mendekatinya, memungutnya, menatap dengan mata berkaca. Ia teringat bagaimana Naira menjahit sendiri beberapa bagian gaun itu karena tidak sanggup membayar jasa tambahan. Ia teringat perjuangan Naira menabung, menolak bantuan uang darinya,
hanya agar bisa membuktikan bahwa cinta tak butuh kemewahan. Namun yang ia lakukan adalah membiarkan perempuan itu dihina tanpa pembelaan. "Aku pengecut," lirihnya. Tiba-tiba, Bu Lastri menghampiri putranya dengan langkah pelan. Tapi kali ini tak ada gengsi, tak ada wajah arogan. Yang ada hanya mata merah dan wajah penuh sesal. "Dimas, ibu salah." Dimas menatap ibunya, lalu berkata dengan suara parau, "Bukan cuman ibu yang salah, aku juga." Air mata itu akhirnya jatuh, tapi sudah terlambat. Di rumah sederhana tempat Naira dan ayahnya tinggal sebelum menikah, cahaya lampu mulai menyala. Pak Hendra duduk di ruang tamu, sementara Naira mengganti baju dan membersihkan wajahnya. Malam itu hening. Tapi di dalam hati Naira, badai justru reda. Luka memang dalam, tapi ia tidak lagi goyah. Ia telah berdiri dengan kepala tegak. Ia tidak membalas hinaan dengan kemarahan. Ia tidak menuntut balas. Ia hanya memilih pergi. Dan itu adalah kemenangan. Kemenangan atas rasa takut. Kemenangan atas penghinaan. Kemenangan atas cinta yang tak layak diperjuangkan. 3 hari berlalu sejak pesta pernikahan itu berubah menjadi tragedi penghinaan. Undangan pulang dengan wajah tertunduk, keluarga memendam aib, dan berita tentang insiden itu mulai menyebar luas. Tidak sedikit dari tamu yang hadir mengunggah potongan video, lalu menghapusnya saat tahu siapa sebenarnya Naira. Berita online dan media sosial dipenuhi headline. "Pengantin disiram komberan, ternyata anak orang kaya yang menyamar." Ibu mertua hina menantu di hari pernikahan dibalas dengan elegan. Namun yang paling mengiris adalah satu potret yang viral. Naira berdiri di tengah aula dengan gaun sobek dan mata tegar, sementara semua menunduk. Netizen menjuluki foto itu, "Queen without a crown." Di rumahnya, Bu Lastri tak henti-hentinya menangis. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Ia menolak makan, menolak berbicara dengan tetangga. Semua yang dulu ia banggakan, gengsi, status, kekayaan, sekarang tak berarti apa-apa dibanding rasa malu yang menelannya bulat-bulat. "Aku menghina anak orang, padahal dia lebih mulia dari kita semua," gumamnya setiap malam. Sementara Dimas, ia tak keluar kamar sejak hari itu. Ia menatap cermin dan membenci bayangannya sendiri. "Aku harus mencari dia. Aku harus minta maaf." Mereka pun datang ke rumah Pak Hendra. Bukan hanya membawa bunga, tapi membawa seluruh keluarga besar. Mereka bersimpuh di depan rumah sederhana itu, berharap diberi kesempatan bicara. Naira membuka pintu perlahan. Wajahnya datar, matanya tenang. Ia mengenakan pakaian rumah biasa, tapi auranya tetap membuat semua menunduk. "Bu Naira, tolong, maafkan kami." Suara Bu Lastri tercekat. "Maafkan ibu, nak. Ibu khilaf. Ibu buta karena sombong. Ibu minta satu kesempatan." Naira tak menjawab. Ia hanya menatap mereka satu persatu. Ada yang menangis, ada yang hanya bisa menunduk. Bahkan Dimas bersimpuh, memegang ujung rok Naira dengan air mata berlinang. "Aku pengecut, Nay. Aku salah besar. Aku tidak pantas jadi suamimu. Tapi izinkan aku menebus semua ini, apapun syaratnya." Namun Naira hanya menarik napas dalam-dalam. "Kalau kalian benar-benar menyesal, bukan aku yang harus kalian cari, tapi diri kalian sendiri." Ia berbalik, masuk ke rumah, dan menutup pintu perlahan. Tak ada teriakan, tak ada dendam. Tapi di balik ketenangan itu, Naira telah membuat keputusan. Beberapa minggu kemudian, Naira tampak duduk di meja sebuah kantor hukum. Ia mengenakan kemeja putih, rambutnya diikat rapi. Di tangannya ada berkas gugatan pembatalan pernikahan. Tak ada keraguan di matanya. Di sampingnya, Pak Hendra hanya diam, memberi kekuatan dengan kehadirannya. Ia tahu putrinya sudah siap melangkah tanpa menoleh ke belakang. Sementara itu, kehidupan keluarga Dimas tak pernah sama. Perusahaan Bu Lastri mulai ditinggal klien. Para relasi menjauh, nama keluarga tercoreng. Banyak orang menilai mereka tidak hanya arogan, tapi juga tidak beradab. Dimas mencoba memperbaiki hidup, tapi luka dalam hatinya tak kunjung pulih. Ia membuka ponsel dan menatap foto pernikahannya. Satu-satunya momen sebelum segalanya runtuh. Dalam foto itu, Naira tersenyum bahagia. Belum tahu bahwa 1 jam kemudian ia akan dipermalukan oleh keluarga yang ia percayai. Dimas menangis. Di lain sisi, hidup Naira perlahan berubah. Ia membuka rumah baca gratis untuk anak-anak desa.
Ia menjadi pembicara dalam seminar perempuan, berbicara soal harga diri, perjuangan, dan pentingnya bersuara. Banyak yang mengaguminya. Banyak yang belajar darinya. Ia membuktikan satu hal, martabat tidak dibangun dari gelar atau harta, tapi dari keberanian untuk tetap berdiri ketika semua orang ingin menjatuhkan. Dan ia berdiri, tegak, anggun, tanpa balas dendam. Penutup, hari itu seharusnya jadi hari bahagia. Tapi justru berubah jadi luka. Namun luka itu menjadikan Naira sosok yang lebih kuat, lebih mulia. Bukan karena siapa ayahnya, bukan karena kekayaannya, tapi karena ia tahu kapan harus melawan dan kapan harus pergi. Mereka bersimpuh, mereka menangis. Tapi maaf bukanlah tiket untuk kembali. Karena saat seorang perempuan pergi dengan martabatnya, tak ada yang bisa membeli langkah kembalinya. Tamat.